wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi yang menonton video pembelajaran kali ini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu semangat menjalani hari ya. Berjumpa lagi bersama saya, Ibu Prasasti Desenanda Putri dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita selalu diberi kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum membahas materi hari ini, Ibu ingin bertanya nih. Ada yang ingat materi minggu lalu kita membahas tentang apa? Ya, betul sekali. Materi minggu lalu kita telah belajar tentang hikayat dan karakteristiknya. Nah, ada yang ingat apa itu hikayat dan apa aja sih karakteristiknya? Wah, hebat, masih pada ingat ternyata. Beri tepuk tangan teman-teman. Ya, Ibu ulangi ya, hikayat itu adalah suatu bentuk karya sastra yang menceritakan tentang kisah dan dongeng. Nah, sedangkan karakteristiknya adanya kemustahilan, bersifat anonim, adanya kesaktian, istana sentris, dan menggunakan bahasa arkais. Nah, hari ini kita akan membahas tentang nilai-nilai dalam hikayat dan cerpen serta kaidah kebahasaan yang digunakan. Ini dia KD yang akan kita pelajari hari ini, yaitu KD 3.8 dan 4.8. Membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan dalam cerita rakyat dan cerpen, serta mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilainya. Nah, untuk materi yang pertama, ada apa nih perbedaan antara cerita rakyat dengan cerpen? Nah, kita mulai dari persamaannya terlebih dahulu. Yang pertama itu persamaan antara cerita rakyat dengan cerpen itu sama-sama berbentuk teks narasi fiksi. Yang kedua, memiliki unsur intrinsik yang sama, yaitu penokohan, gaya bahasa, alur cerita, dan sudut pandang. Yang ketiga itu sama-sama menggunakan gaya bahasa dan konjungsi. Nah, untuk perbedaannya kita bisa lihat berdasarkan ciri-ciri dari cerita rakyat dan cerpen. Nah, ciri-ciri dari cerita rakyat itu apa aja sih? Yang pertama, istana sentris. Nah, istana sentris ini adalah bercerita tentang kehidupan di istana atau di kerajaan. Kemudian yang kedua, pengarangnya bersifat anonim. Jadi pengarang dari cerita rakyat ini tidak diketahui, tidak dikenal. Yang ketiga, bersifat komunal. Nah, berarti cerita rakyat ini menjadi milik masyarakat. Kemudian ada yang keempat, bersifat magis. Nah, artinya bersifat magis itu cerita rakyat biasanya bercerita tentang khayalan atau imajinasi. Ciri cerita rakyat yang kelima adalah menggunakan bahasa arkais. Nah, bahasa arkais ini apa sih? Bahasa arkais itu adalah bahasa kuno atau bahasa lampau. Untuk bahasa arkais itu sendiri saat ini sudah jarang digunakan atau bahkan tidak digunakan sama sekali. Nah, ini dia contoh dari bahasa arkais. Nah, contohnya itu ada hang. Hang itu berarti pria. Kemudian ada titah. Titah itu berarti perintah. Kemudian ada negara antah berantah. Nah, negara antah berantah ini adalah negara yang tidak diketahui keberadaannya. Ciri-ciri yang terakhir dalam cerita rakyat itu nilai-nilai yang digunakan biasanya nilai moral, nilai pendidikan, sosial, budaya, dan agama. Nah, kita lanjut ke ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen itu apa? Nah, yang pertama itu memiliki satu tahapan alur. Kemudian jalan ceritanya lebih pendek. Jadi tidak lebih dari 10.000 kata. Kemudian biasanya cerita pendek ini diambil dari kehidupan sehari-hari. Ciri cerpen yang selanjutnya itu mencantumkan pengarang dengan jelas. Nah, kalau tadi di dalam cerita rakyat itu pengarangnya bersifat anonim atau tidak diketahui. Nah, kalau dalam cerpen ini
dicantumkan pengarangnya dengan jelas. Kemudian penggunaan bahasanya juga mudah dipahami. Kalau di cerita rakyat tadi bahasanya agak sulit ya untuk dipahami karena menggunakan bahasa arkais. Nah, kalau di cerpen ini bahasanya lebih mudah dipahami. Nah, kemudian ciri yang terakhir itu nilai yang terkandung dalam cerita pendek itu biasanya hanya nilai moral dan nilai sosial. Kita beralih yuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan mempelajari tentang kebahasaan pada teks cerita rakyat. Kaidah yang pertama itu menggunakan urutan waktu. Nah, urutan waktu ini contohnya seperti pada suatu hari, kemudian, dahulu kala. Nah, kalimat tersebut termasuk ke dalam urutan waktu. Kaidah yang kedua itu menggunakan kata kerja tindakan. Nah, ini untuk memberikan petunjuk suatu pekerjaan atau tindakan. Nah, contohnya itu kata membunuh, menangkap, mendengar, dan lain sebagainya. Kaidah yang ketiga itu menggunakan kata sifat. Nah, bertujuan untuk menjelaskan suatu keadaan atau kondisi. Nah, contoh katanya itu misalnya gembira, nakal, terus jahat. Nah, itu termasuk kata sifat. Kemudian ada menggunakan kata sandang untuk menerangkan nomina. Nah, contohnya ini ada kata sandang si dan sang. Misalkan si kerdil, nah, kalau sang ratu. Nah, seperti itu. Kaidah kebahasaan yang selanjutnya itu menggunakan sudut pandang tokoh ketiga yang biasa disebut ia atau dia. Nah, yang terakhir itu menggunakan dialog, bertujuan untuk menggambar interaksi antar tokoh-tokohnya. Nah, bisa dilihat nih di belakang ibu ada beberapa contoh cerita rakyat seperti Ande-Ande Lumut, kemudian Abu Nawas, ada Lutung Kasarung, dan itu yang terakhir ada Joko Tarub. Ini adalah contoh cerita rakyat berjudul Joko Tarub yang nantinya akan menjadi tugas terstruktur kalian. Demikianlah materi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang apa? Ya, betul sekali. Hari ini kita sudah belajar mengenai nilai-nilai dalam cerita pendek dan hikayat serta kaidah kebahasaannya. Jadi antara hikayat dengan cerpen itu memiliki persamaan dan perbedaan dan juga memiliki ciri masing-masing. Nah, untuk kaidah kebahasaannya tadi ada 6 ya. Yang pertama menggunakan urutan waktu, menggunakan kata kerja tindakan, menggunakan kata sifat, kata sandang, kemudian menggunakan sudut pandang tokoh ketiga, dan yang terakhir menggunakan dialog. Nah, untuk tugas kalian di rumah, silahkan kalian bisa menyusun kembali teks cerita rakyat yang berjudul Joko Tarub yang sudah Ibu tayangkan tadi, disusun dalam bentuk cerita pendek. Jangan lupa untuk memperhatikan nilai-nilai dan isinya. Nah, tugas itu dikumpulkan dalam bentuk PDF, dikerjakan secara sungguh-sungguh. Kemudian untuk teksnya Ibu akan bagikan setelah ini di WhatsApp group. Jika masih ada yang belum paham mengenai materi dan tugas yang disampaikan Ibu, silahkan untuk bertanya di WhatsApp group. Kemudian untuk materi pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang teks negosiasi. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.